Kenapa? Nggak berani meramal? Bukannya nggak berani, tapi kalau kutebak, takutnya kamu marah-marah di sini. Jangan coba membodohiku. Ramal sekarang. Kalau salah, Senin nanti aku lapor Ibu Melati kalau kamu penipu. Wah, sayang kalau dilewatkan. Paranormal, ramal saja dia. Kamu mau diramal apa? Ramal asmaraku. Aku dan pacarku sudah bersama selama 4 tahun. Coba beritahu aku, apa kami sangat bahagia? Yakin mau ku beritahu? Ya iyalah, buruan! Pacarmu selingkuh. Kamu diselingkuhi. Selingkuh? Ku bilang, pacarmu selingkuh. Nggak mungkin. Kami sudah bersama 4 tahun. Dia nggak mungkin selingkuh. Kamu cuma penipu. Sengaja ngomong gitu buat takutin. Hotel Nirvana, kamar 606. Nanti malam, pergi dan buktikan sendiri. Kalau salah, uang di meja ini buat kamu semua. Masa sih? Beneran selingkuh? Bisa diramal sampai gitu? Nona, mending nanti malam kamu pergi lihat aja. Nona, ada beberapa kebenaran yang memang lebih baik tak diketahui. Kamar 606. Kamar 406. Nanti malam bakal ada tontonan seru nih. Hubungan 4 tahun loh. Waktu yang lumayan lama. Sudahlah, tutup lapak saja. Paranormal, sekarang giliranku. Giliranku. Aku kan belum diramal. Paranormal, jangan pergi dulu. Tunggu aku. Lain kali saja. Hari ini aku lagi nggak mood. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin gituin aku. Halo? Melati? Kamu di rumah? Indah, kamu kenapa? Melati, menurutmu perkataan orang bisa dipercaya nggak? Kamu sebenarnya kenapa? Jangan bikin aku takut. Prama itu bilang Arif Santoso selingkuh. Peramal itu? Peramal yang mana? Si Rizky Pratama. Preman kecil itu buka lapak ramal di Tamang. Tadi aku ketemu dia, aku minta diramal sama dia. Dia bilang apa tepatnya? Dia bilang, malam ini di Hotel Nirvana kamar 606. Arif Santoso bakal selingkuh di sana. Kamu percaya? Enggak, aku nggak percaya. Tapi aku takut itu benar. Sudah 4 tahun Melati, 4 tahun. Tiap hari dia ngucapin pagi dan malam. Dia ingat semua hari jadian kita. Bahkan tanggal datang bulanku, dia catat di HP-nya. Orang seperti dia, mana mungkin selingkuh. Kalau begitu, pergilah lihat ke sana. Entah itu benar atau tidak. Kalau kamu nggak pergi malam ini, keraguan ini bakal terus tertanam di hatimu. Setiap malam setelah ini, kamu akan menyesalinya. Indah, dengar ya. Kebenaran tak akan jadi palsu hanya karena kamu tak melihatnya. Tapi aku takut. Aku takut kalau ke sana pengorbananku selama 4 tahun bakal terbuang sia-sia. Jangan takut. Itu belum tentu benar. Kamu harus percaya dia. Aku percaya dia.
Melati. Aku mau mati saja. Duduklah, kamu duduk dulu. Tenang dan ceritakan pelan-pelan. Kamu melihatnya? Pintunya tidak dibuka, tapi aku mendengarnya. Sudah tidak ada gunanya masuk. Selain suaranya, aku juga mendengar suara tawa seorang wanita. 4 tahun. Aku sudah memberinya 4 tahun. Melati. Menurutmu, si bajingan Rizky Pratama itu, kok dia bisa tahu? Kamu lagi sana kalut sekarang. Jangan pikirkan hal itu lagi. Aku nggak kalut. Dia buka lapak di taman. Awalnya aku mau cari ribut dengannya. Dia bilang kamar 606. Nama hotel dan waktunya semua pas. Perkataannya benar-benar jitu. Dia sungguhan berhasil meramalnya. Indah, Rizky Pratama baru kerja beberapa hari. Sekitar 10 hari. Orang yang baru kerja 10 hari bisa langsung tahu di hotel mana pacarmu berada dan kamar berapa. Bukankah menurutmu ini sendiri adalah kejanggalan terbesar? Maksudmu apa? Aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuma tanya ke kamu, dari mana dia bisa tahu? Gak bisa. Masalah ini aku harus cari tahu kebenarannya. Melati, tadi kamu tanya dari mana dia tahu. Aku sudah memikirkannya. Dia bilang Hotel Nirwana. Bilang kamar 606 malam ini. Itu bukan tebakan, kamu ngerti? Dia tak mungkin menebak nomor kamar. Jadi apa maksudmu sekarang? Aku tidak percaya padanya. Tapi aku percaya hasilnya. Aku dengar dengan telinga sendiri. Sekarang aku cuma mau tahu, di dalam kamar 606 Hotel Nirwana, siapa wanita itu? Nyi, Sulastri. Kemarin Nyonya jalan terlalu lama. Kakinya kumat lagi. Penyakit lama. Beberapa tahun lalu aku berpikir untuk berobat ke luar negeri. Tapi dipikir-pikir, sudahlah, sudah tua. Tidak kuat perjalanan jauh. Pak Fajar, pemuda di taman kemarin yang buka lapak itu, bagaimana menurutmu? Maksud Nyonya soal ramalannya atau... Saat kita melewati lapaknya, dia menatapku. Cuma sekilas. Tapi tatapannya itu seakan-akan bisa menembus sampai ke tulang-tulangku. Bikin bulu kuduku berdiri. Maksud Nyonya, dia bukan cuma beramal. Itulah anehnya. Aku sama sekali tidak merasakan aura seorang ahli bela diri darinya. Sangat biasa, seperti orang biasa. Tapi instingku berkata, kalau dia memang ahli bela diri, dia pasti lebih hebat dari Mahaguru. Mahaguru? Mana mungkin. Di usianya itu mencapai tingkat Mahaguru. Selama aku hidup, aku belum pernah melihat Mahaguru semuda itu. Makanya aku tidak yakin. Anak itu... Saat pertama aku melihatnya, aku merasa ada yang aneh. Sulit dijelaskan. Rasanya seperti air tenang yang tidak wajar. Entah apa yang disembunyikannya. Selidiki. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Baik. Katakan. Namanya Rizky Pratama. Dia bekerja sebagai Satpam. Satpam PT Surya Medika. Satpam? Bagaimana kamu tahu? Bukan menyelidikinya, saya melihatnya sendiri. Saya pergi ke Surya Medika. Rizky Pratama itu memakai seragam Satpam berdiri di depan pintu perusahaan. Di punggungnya tercetak ID dan barcode Surya Medika. Alun-alun dari Surya Medika hanya 3 jalan. Dia buka lapak di hari libur untuk mencari uang tambahan. Satpam, benar-benar menarik. Saya sudah puluhan tahun berkelana. Orang hebat apa yang belum pernah kulihat? Bocah 20-an tahun yang buka lapak ramalan di taman. Tapi justru dia yang bikin aku merinding. Waktunya tinggal 3 hari. Dia meramal Rani dalam 3 hari dapat rezeki nomplok. Rani itu pelayan masyarakat. Dia cuma komandan reserse kecil. Gajinya tak seberapa. Kalaupun pecahkan kasus besar, dapat bonus berapa sih? Angka yang disebut setidaknya 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah bukan jumlah yang kecil. Sejak kembali, saya terus memikirkan hal ini. Tapi tetap tidak mengerti. Kecuali dia dapat kasus besar narkoba atau mafia. 3 hari lagi, kita akan tahu dia itu penipu atau... Gawat, ini tidak bagus. Nenek Sulastri, Anda memikirkan apa? Ada yang salah? 50 miliar rupiah. Menurutmu,
Cara apa yang bisa membuat gadis kecil itu mendapatkan 50 miliar rupiah? Maksud Nenek Sulastri adalah Uang 50 miliar rupiah itu bukan diberikan untuk gadis kecil itu, tapi untuk kursi di belakangnya. Kursi direktur. Keluarga Pramudita kita bersih selama 3 generasi. Jika uang haram ini masuk, itu akan jadi masalah besar. Suruh orang awasi gadis itu. Mulai hari ini, siapa yang dia temui, kemana dia pergi, apa yang dia terima, catat semuanya dengan jelas. Jangan sampai ada yang terlewat. mengerti. Aku sudah hidup 70 tahun lebih. Yang paling kutakuti bukan musuh dari luar, melainkan benalu di keluarga kita sendiri. Heyo, heyo, heyo. Hari ini Kak Rizky yang traktir. Kita harus bersulang untuknya. Kak Rizky, yang kamu hasilkan pagi ini saja sudah setara gajiku setengah bulan. Mending berhenti saja jadi satpam, jadi peramal saja. Lagi beruntung saja. Kebetulan ketemu nenek-nenek yang dermawan. Kalau biasanya paling 300.000 rupiah. 300.000 rupiah, lumayan loh. Kita jaga seharian saja, cuma dapat 100.000 rupiah lebih. 300.000, 28 juta. Harus ngumpulin berapa kali 300.000? Udah, ayo makan satenya. Ngapain bahas ginian? Pusing juga nggak bakal ngasilin uang. Oh ya, aku mau ngomong sesuatu ke kalian. Ada banyak orang kesini. Mereka mau ngapain? Kamu gak lihat tatonya? Jangan dilihat. Bang Eko, Ada apa ini? Apa kita dalam masalah? Anak geng naga hitam, jangan mendongak. Habis makan cepat pergi. Jangan berlama-lama di sini. Di sini, siapa bajingan yang namanya Rizky Pratama? Rizky Pratama. Itu aku. Kudengar kau jago meramal. Bagus, bernyali juga. Hari ini ada yang bayar buat ngajak kau ngobrol. Ikut aku. Ngobrol apa? Ngobrolin kakimu. Abang-abang sekalian, bicarakan saja baik-baik. Jangan emosi. Duduklah. Di sini ramai. Kalau kalian begini terus, bapak ini tidak bisa jualan nanti. Baiklah, aku ikut denganmu. Pak, bakar 20 tusuk lagi, yang pedas. Nanti aku makan pas balik. Dia bilang tubuh dia balik. Apa dia bisa balik? Pak, tanpa satenya. 20 tusuk lagi. Dik, temanmu diseret sama komplotan itu. Mau lapor polisi nggak? Nggak usah, temanku itu hebat banget. Mereka itu orang-orang geng naga hitam loh. Aku percaya padanya. Siapin aja satenya dulu. Dia pasti segera kembali. Kalau temanmu beneran bisa ngabisin cecunguk geng naga hitam itu, biar aku yang traktir semua. Benar banget. Orang-orang geng naga hitam narik uang keamanan. Merusak dagangan orang. Harusnya dari dulu dihajar. Geng naga hitam udah lama pantas dihajar. Siapa yang gak mau hajar mereka? Tapi mana ada yang berani? Rizky Pratama, kamu harus kembali dengan selamat. Bocah, kamu nggak kabur. Nyalimu besar juga. Kalian semua ini formasinya lumayan juga. Udah pada terlatih ya? Aku nggak peduli ketajaman matamu. Aku cuma peduli satu hal. Hari ini, siapa sebenarnya yang ngasih kamu nyali? Pertanyaanmu salah. Harusnya kamu tanya, orang yang kamu bawa cukup atau enggak? Semuanya maju, habisi dia. Kalian cepat maju sialan. Habisi dia.
Dasar pecundang semua. Gini aja nggak becus. Harus aku sendiri yang turun tangan. Tenaga dalam tingkat akhir. Lumayan. Bisa bikin aku main-main lebih lama. Sudah selesai. Cuma segini kemampuanmu. Ampun. Tahu kenapa hari ini Kalian berurusan denganku karena dosa kalian terlalu banyak. Tuhan sudah muak, makanya kalian jatuh ke tanganku. Siapa namamu? Andy. Semua memanggilku Andy Hitam. Andy Hitam. Kedengarannya menakutkan. Minta uang keamanan, menindas pedagang, memukul dan melukai orang. Tak perlu kusebut semua, kan? Baiklah, utang hari ini aku bisa tahan dulu. Tapi ada satu syarat. Nanti cukup satu telepon. Geng naga hitam kalian harus selalu siap. Bisa lakukan? Bisa. Pak Rizky asalkan Pak Rizky minta. Geng Naga Hitam siap bertaruh nyawa. Dan juga jangan panggil aku bapak atau kakak. Panggil aku Pak Guru. Mulai hari ini, aku akan ajari kalian cara bersikap. Apa ada keberatan? Oh ya, kamu antar aku pulang. Di tempat sate masih ada 20 tusuk yang menungguku. Kalian semua, berlututlah sampai pagi. Siapa yang berdiri duluan, akan kupatahkan kakinya. Andy Hitam, malam ini kamu mencariku. Siapa yang menyuruhmu? Pak Guru, Rizky ini saya. Lupakan saja. Tak usah kau bilang, aku sudah tahu. Ada saja orang yang selalu mencari masalah dengan orang yang salah.